Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, Kang Aan itu adalah aktivis percikan iman yang senior ya. Maka kenal ataupun tidak kenal, kita tidak salah mendoakannya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha dan seterusnya. Silahkan yang hafal diteruskan. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun hadisnya dipertanyakan dan banyak yang mendoifkan bahwa 10 hari terakhir ini adalah izkun minan nar ya. Terlepas dari itu semua, saya mengambilnya bahwa itu 10 terakhir hari-hari i'tikaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali kita mau bermuhasabah, mengintrospeksi diri, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 28, yang sudah hafal mah nggak usah buka mushaf lagi ya. Langsung aja sebutkan. Allah berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini ayat unggulan dari tim TPK. Karena berhubungan dengan masalah kematian. Allah bertanya kepada kita, kaifa takfuruna billah. Bahasa bebasnya begini, tega-teganya kamu kufur kepada Allah. Kenapa sih kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu itu asalnya mati. Fa ahyakum, kemudian aku menghidupkan kalian. Setelah hidup, summa yumitukum, kemudian mematikan kalian lagi. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah akan dikembalikan. Nah, di sini Allah dalam Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali kematian, 2 kali kehidupan. Artinya kita semua itu dari awalnya mati, dan sekarang ini kita berkumpul ini di dunia ini itu dalam kehidupan pertama juga. Kehidupan kedua ini akan berakhir ketika kita meninggal dunia. Dan nanti kembali ke kematian pertama, yaitu sendiri lagi. Kalau ada yang kembar pengecualian ya. Karena prinsipnya dalam kematian pertama itu hidupnya sendirian. Masuk ke alam dunia hidupnya bersosial, rame-rame. Masuk ke kematian lagi itu juga sendiri lagi, kecuali kalau dikubur massal. Kemudian dihidupkan lagi itu juga rame-rame lagi itu. Nah, dari ayat ini kita akan tahu dari mana kita diciptakan. Al-Quran menyebutnya dengan berbagai macam cara. Ada kita ini makhluk hina karena diciptakan dari air mani atau itu air hina disebutnya. Kemudian bercampur dengan ovum 40 hari jadi janin. Setelah janin kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya, dan sebelum meniupkan ruh Allah berfirman di dalam surat yang ada kalimat alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Artinya antara janin yang akan ditiupkan ruh kepadanya dan ruh yang juga yang akan ditiupkan kepada janin yang bersangkutan itu terlebih dahulu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alastu birabbikum. Dengan pertanyaan itu, kalimat istifham, kalimat bertanya itu untuk meyakinkan. Maka dijawablah bala, syahidna, betul kami bersaksi. Dalam bahasa Arab itu kalimat bala itu kalimat yang tertinggi ketika ditanya dengan alam. Apakah kamu? Nah, beda bukan na'am, bukan. Tapi bala,
Itu jawaban yang paling hebat. Bala, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Terus kemudian dikandung oleh ibunya. Secara hukum makanya, ini ada hubungannya dengan hukum fikih di bulan Ramadan ini, bagi ibu-ibu yang hamil di atas 4 bulan, yakinilah ibu-ibu bahwa di dalam janin ibu sudah ada ruhnya. Ketika nanti keguguran di atas 4 bulan, maka layaknya dimandikan seperti yang sudah jadi manusia. Tapi itu udah digosok pakai kapas, enggak. Cukup disiram aja 3 kali selesai gitu kan. Dikafani dengan benar, kemudian dikubur juga, bahkan disolatkan. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa sudah 4 bulan itu sudah ada ruhnya. Dan ketika sudah ada ruhnya dalam perut ibu yang sedang hamil itu, maka zakat fitrahnya juga sebaiknya dikeluarkan. Gitu. Jangan gini, dah nabetung iya, teu apalin manehna dikeluarkan. Jangan gitu kan. Artinya sejak dalam kandungan sudah dilatih untuk berkorban, untuk berzakat. Lahirlah ke dunia. Disebutkan dalam surat Al-Hajj, lahir ke dunia itu ada lahir meninggal. Jadi kalau anak lahir, anaknya nangis, ibunya tertawa. Kalau anak lahir, bayinya tertawa, ibunya yang nangis. Karena pasti tidak normal. Apalagi bayinya diem, itu pasti khawatir. Bahkan tidak sedikit yang meninggal. Itu dalam surat Al-Hajj. Ada yang hidup sampai anak-anak, ada yang hidup sampai orang tua, sampai pikun, dan seterusnya. Kemudian baru meninggal lagi. Nah, dari kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kedua. Berapa tahun Bapak Ibu hidup? Siapa yang mau 200 tahun? Ya. Yakinilah Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini itu tidak akan jauh dengan usia nabinya. Ya. Kalau umat Nabi Nuh umurnya ada yang 800 tahun, ada yang sekian ratus tahun, karena Nabi Nuhnya 950 tahun. Maka umat Nabi Muhammad itu tidak akan jauh dari nabinya. Panjang-panjangnya 3 kali lipat. Itu juga jarang. Coba kalau ada umur yang 120 tahun, itu ditayangkan di TV mana-mana. Ada orang kembar sampai umur 120 sekian tahun. Wah, itu jadi bisa jadi dapat bukan muri, dia nesbuk. Karena apa? Itu 2 kali nabinya. Jarang, itu pun jarang sekali. Makanya kita introspeksi hari ini. Sok yang umurnya sudah 60. 3 tahun deui. Tunggu. 3 tahun lagi. Tapi ternyata Allah menghendaki lain. Ada yang ternyata kurang dari itu. Ya, ada yang masih muda. Contohnya Allah yarham Uje, ya. 40 tahun sangat muda. Ya, muda, udah meninggal. Kemudian ada yang 70 tahun, berarti bonusnya 7 tahun. Nah, kalau sudah ada bonus begitu, pakai yang benar. Jangan kemudian dipakai yang enggak usia itu. Dan 90 tahun, 100 tahun mungkin, tapi jarang sekali. Umi tidak jauh dari nabinya. Coba perhatikan. Paling kuat juga 2 kali lipat, jarang itu juga. Nah, kalau tadi saya bertanya mau meninggal usia berapa tahun, pertanyaan yang kedua, mau meninggal di mana? Bapak mau meninggal di mana hari ini? Ibu meninggal di mana hari ini? Hari ini, bukan hari ini. Mau meninggal di mana? Gitu, hari ini. Itu tidak akan terjawab karena dalam surat Luqman dinyatakan, surat Luqman akhir ayat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang jiwa tidak akan tahu di mana, di bumi mana dia akan mati. Enggak tahu. Kan? Kemudian ada pertanyaan lagi, mau mati seperti apa? Mau naik pesawat kemudian salah tembak? Mau naik pesawat jatuh? Mau naik kapal laut tenggelam? Atau mau naik mobil motor tabrakan? Nah, jangan dijawab. Kalau dijawab mendahului Allah. Ya. Tapi kalau Allah sudah mengeksekusi wa ma idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, rencana kelebaran ngebahas maut. Nah, gitu. Saya kan tadi di awalnya muhasabah. Karena
bahwa kita meninggal seperti apa, di mana, dan karena sehat atau tidak sehat, itu semuanya akan mati. Kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, yang kita ingin jelaskan di sini, kita bahas bersama, kita hidup 63 tahun. Berarti berapa detik akhirat? Kan gitu. Berapa detik akhirat hitungannya? Karena 63 tahun itu sangat singkat. Asa kamari tengok budak aya geus gede deui gitu. Cek ya kan kadang-kadang ibu begitu kepada anak teman. Nggak terasa anak udah besar lagi. Cek itu ngasurna teh, maneh teh nyaho, urang mah ripuh eta teh da karasa. Kan gitu. Artinya ada orang yang mengalami cepat, merasa tiba-tiba, ada orang. Nah, itu juga tergantung orangnya. Sama seperti orang mimpi. Mimpi indah mah 5 jam ke sebentar. Tapi mimpi buruk 10 menit aja asa 10 jam. Nah, itu bedanya. Makanya kalau di jamaah percikan iman saja ada merasakan hal yang sama seperti itu, nah itu ya, Ramadan teh asa lila-lila teuing, berarti tidak menikmati. Kalau tiba-tiba aduh sudah tanggal 22 lagi, nanti malam 23 sudah masuk ke alam ganjil lagi, alam ganjil, hari ganjil lagi gitu. Hari ganjil lagi. Berarti ibu dan bapak sangat menikmati dan betah di bulan Ramadan ini. Nah, itu ya, itu maksud saya, kenapa semua orang punya ini berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika hidup di dunia, itu adalah hidup kebersamaan, bersosial dengan yang lainnya. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya nih, siapa ibu bapak kesini yang berangkatnya sendirian? Nah, siapa yang sendirian? Banyak ternyata. Artinya, kalau kita membaca ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat itu berfirman, wahai orang beriman, jagalah, jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu dari api neraka. Kita balikan. Wahai orang beriman, solehkan kamu dan keluargamu supaya tidak masuk neraka. Gitu. Artinya, ini prototipe umat zaman dulu akan terlahir kembali. Kalau Pak Am itu selalu membahas ada 3 prototipe manusia. Yang pertama prototipe Nabi Nuh dan Nabi Lut. Adalah laki-laki soleh. Nabi pula. Karena kesolehannya. Dan mau mungkin atau diangkat jadi Nabi itu soleh mah. Gitu kan. Jadi karena dia seorang soleh, seorang yang baik, seorang yang hebat, kemudian diberi amanah menjadi Nabi. Itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa yang terjadi? Itu istrinya penentang ajarannya. Itu anaknya menentang ajarannya. Bahkan menantang. Nabi Nuh, ayo nak, ikut sama bapak supaya selamat. Ada gunung pak. Gitu. Artinya kesombongan. Nabi Lut, istrinya seperti apa? Udah dikasih hidup normal, kasih suami yang benar, yang soleh, yang baik. Cari jalan lain. Yang enggak. Dan ini umat akan terus berulang. Ya, akan terus berulang. Buktinya, kalau dulu yang gantik-gantik, tahu yang gantik? Ya, kalau saya bilang cantik pasti perempuan. Kalau yang laki ganteng, ini gantik. Ya. Siang ganteng, malam cantik. Nah. Saya sekarang selalu mikir, dulu ada yang seperti itu di atas jam 11 malam. Sekarang jam 8 sudah berkeliaran. Artinya peminatnya banyak. Berarti itu umat Nabi Nuh muncul kembali. Perempuan juga jangan kira tidak ada. Tidak kelihatan oleh kita. Coba kalau kita jalan-jalan ke tempat umum. Ya. Kadang-kadang perempuan berdua gandengan. Yang satu rambutnya pendek, yang satu panjang. Jangan dikira itu teman baik. Itu mungkin salah satunya umat Nabi Lut yang masih ada sekarang. Seperti itu. Nah, itu prototipe pertama Nabi Lut.
Kemudian prototipe yang kedua, Fir'aun. Suaminya luar biasa zolimnya. Istrinya soleh banget. Sampai dia berdoa karena kezaliman suaminya, Rabbibni li indaka baital fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Siapa qaumil zalimin? Itu suaminya. Ya Allah, Rabbibni li indaka baital, ya Allah bangunkan aku rumah di surga karena rumah ini istana memang tapi tidak betah. Gitu. Wa najjini min fir'auna, dan selamat aku dari Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Wa najini minal qaumidz zalimin. Nah, Fir'aun itu adalah engkongnya, mbahnya orang-orang zalim. Gitu kan? Nah, artinya tidak boleh soleh sendirian. Harus soleh itu ku angkusakum ahlin naro, itu ajak soleh dirinya, solehkan juga keluarganya. Itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia orang soleh, beristrikan orang soleh. Saya tidak akan bahas duanya, sensitif soalnya. Ya. Beristrikan orang soleh, anak-anaknya juga soleh, bahkan jadi para nabi juga. Itu prototipenya. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Nabi Muhammad, dilanjutkan lagi oleh keluarga-keluarga yang lain. Nah, itulah ayat ini bertujuan ke sana. Jadi kalau bapak baiklah istri mah di imah ngurus rumah tangga. Bapak teh soleh sendirian, itu nggak boleh. Kalau istri nanti ada kemaksiatan, seperti apa? Atau sebaliknya, suami-suami ya, di rumah anteng, si bapak mah antepkan di imah, malah diajak ngaji. Istrinya ngaji aja, ya kecuali kalau sudah ditinggal satu sama lainnya. Ini kalau ada semuanya, anaknya juga hayuna ngaji dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan ada usaha-usaha untuk berbuat soleh, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi lamun hoyong soleh teh ulah sesorangan, eta teh egois. Kan ada kelompok begini sekarang. Saya ibadah dulu ya mah, ya 3 hari nih nggak pulang-pulang, dah ke masjid, nginep di masjid, semua. Ada istri anak terlantar, itu penzoliman, tidak boleh terjadi. Nanti namun kemudian, mah aku keluar seminggu ya, nggak pulang-pulang nih, mau ibadah di masjid, bawa kastral, bawa segala macam, pokoknya ya, ibadah di masjid, ada istri terlantar, itu penzoliman, soleh sorangan gitu teh. Ya. Ari pas soleh kesorangan memang pas soleh pas sorangan, tapi lamun sifat soleh itu soranganan tidak boleh. Gitu. Ya kan di sini sudah ada yang soleh-soleh ya, ya udah ya pas soleh maksudnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba pikirkan sekarang. Kita berada di bulan Ramadan nih. Kita dituntut kesolehan kita buat untuk sendiri. Pagi-pagi, bukan pagi-pagi, janari ya, dini hari, masak, dibangunkan suami, dibangunkan istri, ya, kalau ya, salah satunya. Kemudian anak-anak dibangunin, nah sahur. Yang kecil-kecil dibangunin, gitu kan. Buat apa? Untuk mensolihkan dia dan keluarganya. Ketika istri yang duluan bangun, masak, semua disolehkan. Ketika suami yang duluan bangun istrinya, suruh masak, urusan masak itu mah urusan nomor 2. Penting sahurnya maksudnya, ada berkahnya. Sok bebarengan. Terus buka juga kadang-kadang, suami-suami biasanya pulang malam, berusaha pulangnya 5:30 sudah di rumah. Buka bersama-sama, berdoa bersama-sama. Nah, ini kesolehan buat untuk diri sendiri. Karena hidup di dunia ini bukan sendirian, tapi kita bareng-bareng. Itu baru keluarga kecil. Kalau keluarga besar, mungkin ada orang tua, ada mertua, ada saudara ipar, dan semua diajak. Nah, inilah salah satu hikmah Ramadan. Makanya, kalau Ramadan itu dilaksanakan dengan baik, kesolehan itu akan menular terus sampai bulan Syawal dan seterusnya. Begitu Ramadan selesai pula kegiatan itu, berarti itu memang niatnya hanya untuk Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini nggak lama, sangat sebentar. Hidup bersama keluarga, dan kalau semuanya soleh, bayangkan ya, orang tuanya meninggal, anak-anaknya mendoakan.
Makanya banyak orang-orang tua yang meninggalnya di titik nol, kalau kita bikin koordinat itu, di titik nol, pas dibangkitkan di akhir nanti, itu dia naik ke koordinat 1 sampai seterusnya. Kenapa? Karena ketika dia sudah meninggal, dia punya anak-anak yang solih, yang waktu Ramadan sudah suka dibangunkan, yang waktunya sholat disuruh sholat. Itu akan terus menaikkan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya sebuah pahala seperti apa yang dilakukan si pelakunya. Bayangkan, kalau kita punya anak disuruh sholat, setiap anak itu melakukan sholat, maka pahala kita akan ada dalam sholat anak itu. Setiap anak saum, pahala saum kita ada di situ. Makanya berbahagialah yang punya anak banyak. Ya, yang mendoakannya banyak. Tapi ingat, banyak anak kurang tepat kalau kita punya pemahaman banyak anak banyak rezeki. Itu tidak tepat. Salah menurut saya. Tapi Allah mengatur setiap anak punya rezeki masing-masing. Jangan-jangan bapak-bapak sekalian ini bisa seperti ini, bisa punya kekayaan yang banyak, itu bukan usaha bapak, tapi doa anak dan istri. Jangan dianggap sepele itu. Nah, ketika bapak berusaha mencari nafkah, istri mendoakan, anak mendoakan, dan dimanfaatkan untuk hal yang baik-baik. Walaupun bapak tidak merasa itu amal soleh bapak, tapi itu jadi amal soleh. Ya. Nah, oleh karena itu, kesolehan itu harus dipelihara. Sama seperti ini, sensitif juga ya. Ketika kita meninggal dunia, yang memandikan kita itu tidak boleh lawan jenis. Sekalipun bapak meninggal dunia, anaknya perempuan semua, maka anak perempuan tidak boleh ikut memandikan. Ibu juga sama, punya anak laki-laki banyak, tidak boleh satupun anak laki-laki yang memandikan. Karena masalah anak dan orang tua, urusan aurat tetap ada batasnya. Yang bebas aurat itu hanyalah suami istri. Jadi ini sensitif dan hanya bercanda saja. Bila bapak punya istri 4, cukup sudah yang memandikan itu istrinya saja. Jangan ini yang dicatat. Biasanya nukian soal dicatat ibu-ibu mah gitu kan. Nah, maksud saya gini, bahwa kesolehan itu bisa dibangun bersama-sama. Apakah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Makanya, kalau orang itu solih, kemudian ada di titik nol, anak-anaknya mendoakan. Sudah, di situ ada hadis, waladun solih yad'u lahu, akan mengangkat derajat orang tuanya di akhirat. Kemudian amal jariah, sekecil pun amal jariah jangan dianggap enteng. Karena orang-orang gini, siapa yang mau wakaf? Wakaf apa nih? Ngecat masjid. Jugnya letuk ya, mualila saya ngecat masjid mah 1 tahunan. Kan ada dicat, kita dikerok deh kita. Wakaf orang teh leungit. Ganti ke wakaf lain. Itu tuh terlalu bodoh orang gitu teh. Dan masalahnya bukan karena nempel, itu amal jariah dipakai orang. Amal jariah yang dilaksanakan orang dan dia akan dapat pahalanya. Kemudian yang dahsyat juga ilmu yang diajarkan, siapapun yang mengamalkan ilmu itu maka dia dapat pahalanya. Makanya banyak orang yang ketika dikubur sempit tapi alam kuburnya jadi istana. Karena apa? Karena dia orang biasa, mempunyai anak soleh, hasil pendidikannya, mempunyai amal jariah, mempunyai ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendengarnya, maka dia akan menjadi terangkat, koordinatnya menjadi plus. Sederhana sebetulnya mah. Orang, mau zakat tidak punya uang. Zakat itu tidak selamanya dengan uang. Sedekah itu tidak selamanya dengan uang. Itu kan bagi yang mampu. Dari rukun Islam, itu yang berhubungan dengan mati itu hanya 2. Zakat dan haji. Sisanya tidak perlu pakai yang lain. Tapi bagi mereka yang mampu, tentu kelebihan ini akan bertambah. Karena bisa zakat dan bisa haji. Makanya pemerintah pun mengurusnya masalah zakat dan haji. Karena banyak duitnya. Gitu. Coba, tidak ada nggak pemerintah ngurusin sholat? Panggil.
RT-nya, siapa di RT kalian yang muslim, yang sholatnya nggak bener? Nggak ada itu. Gitu. Kalau ada RT begitu pasti dipersiapkan iman dah. Nah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kesolehan itu harus dipelihara karena hidup dunia ini sangat singkat. Sekarang meninggal dunia. Yang meninggal dunia sudah berapa tahun usia Bapak Ibu terserah ketika meninggal dunia. Tapi yang paling baik itu usianya pendek, artinya ya paling nggak sama dengan Rasul, tapi amalnya banyak. Yang tadi meninggalkan anak soleh, cucu yang solihah, meninggalkan jariah yang banyak, kemudian meninggalkan juga ilmu-ilmu yang dimakan oleh orang lain. Meninggallah. Antara dia meninggal sampai nanti dibangkit kembali, dihidupkan lagi, itu berapa tahun lamanya? Berapa tahun? Nah, selama itulah perkembangan amal kita banyak. Kenapa? Karena kita mungkin sebagai makhluk sosial ketika di dunia, dan yang singkat ini, tapi kita bisa melihara amal-amal soleh kita dan keislaman kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau sudah meninggal, ya, meninggalnya apalagi dalam kondisi yang kesulitan, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, seperti apa mati kita? Karena tidak mustahil sepeninggal kita, karena bukan pendidikan kita, anak-anak kita soleh. Ya. Tapi insya Allah, ya, kalau kitanya soleh mah, paling tidak anak juga mengikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah meninggal, ya, setelah kita dibangkitkan lagi, nah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab kita. Makanya saya sebutkan tadi, ada orang yang meninggalnya di titik nol, bahkan tidak mustahil di titik minus. Kemudian dia bisa beranjak ke titik -1, beranjak ke 0, dan dia bisa jadi ke +1, +2, bahkan plus yang lainnya. Nah, sekarang apa modalnya? Modalnya sederhana, yaitu tadi, jangan soleh sendirian. Kan ayatnya dibaca terusan, ku angkusakum ahli naro, jagalah, peliharalah kamu dan dirimu dan keluargamu dari neraka. Kan kita tidak pernah membalikan. Siapa yang bisa menjaga itu? Kesolihan. Makanya ayatnya dibalik terjemahannya. Wahai orang-orang beriman, solehkan dirimu, solehkan keluargamu, insya Allah kamu selamat dari api neraka. Begitu dibalikan. Karena pelihara gitu. Ayat itu kan dibajang di rumah-rumah, dipigurain kan gitu. Nah, sampai di mana kita? Gitu kan? Coba kalau saya tanya, seperhatian apa Bapak Ibu kepada anak-anak? Contoh, ya. Pernah berikan hadiah? Oh, pogo, gitu kan. Duit banyak kan gitu. Tapi pernahkah memberikan perhatian ketika anak punya prestasi ibadah? Saya kadang-kadang lupa prestasi sekolah, bahkan tidak pernah memperhatikan prestasi sekolah. Tapi ketika mereka ulang tahun, minimalnya walaupun tidak beri hadiah, bangun tidur, dicium. Jangan bid'ah, ngikutin orang lain tuh, kafir ulang tahun teh. Bukan itu maksudnya. Makanya ketika anak hari ulang tahunnya, untuk mensolehkan mereka, salah satunya ketika bangun, cium keningnya, peluk dia, doakan, Allahumma barik fi umrika. Allah mudah-mudahan memberkahi umurmu. Itu kan melekat di hati mereka. Urusan ngasih hadiah tidak mau belakangan. Ayah kasih hadiah, kalau ada tidak ngasih mah pedit. Ya, bapak teh, ibu teh. Terus ketika ada prestasi ibadah, anak-anak sholat, puji oleh kita. Mama, aku udah sholat. Biasa tuh, kan itu kewajiban. Itu udah aja. Kan mestinya begitu asal. Aduh, alhamdulillah terima kasih kamu sudah sholat dan segala macam. Kan mesti begitu. Walaupun tidak, kadang-kadang tidak verbal ya orang tua seperti itu. Kayak saya juga jarang seperti itu. Tapi alhamdulillah umminya sih masih seperti itu. Seperti itu. Dipuji, ada prestasi itu. Jadi sekecil apapun. Nah, itu salah satu usaha untuk mensolehkan keluarga dan anak. Kemudian barangkali saya yakin di hari ulang tahun, kalau ulang tahun itu jelek ya, di hari pada saat pernikahan, pernah gak mengucapkan, Mama kita sudah usia pernikahan segini,
apa yang sudah kita lakukan, ibadah apa, persis apa yang sudah kita lakukan. Kan tidak pernah ya, atau sebagian orang saja. Ketika ini, ketika itu, terus. Makanya bagi Bapak Ibu yang haji dengan saya yang pernah haji dengan saya, itu pasti di Arafah saya kumpulin pasangan-pasangan itu. Jadi kan orang mah perempuan laki-laki. Enggak kalau saya. Boleh berdoanya gitu. Sok berdoa teh ulah masing-masing. Kayak di sini kan, di sini pasti ada suami dari ibu sini. Di sini juga ada istri dari bapak yang di sini. Ya. Dipisah begini. Itu mungkin awalnya seperti itu. Itu hanya untuk sholat. Setelah sholat, sok cari pasangan masing-masing. Kalau cuma berdua, sok duduk berdua. Kalau dengan anak, orang tua, mertua, sok ngeriuk itu. Mau berdoa di mana? Nanti pada saat tertentu di Arafah saya kumpulkan. Sok saling minta maaf. Istilah paham itu Arafah bukan pengakuan dosa, bukan memang. Eta mah ada percikan iman oge, yang pulang teh mau cerai. Gara-gara di Arafah pengakuan dosa, mama. Ada. Ya, ada. Saya teh dosa, kamu mah teh. Pernah selingkuh, pernah ini, pernah apa? Wah, itu udah. Kalau minta maaf aja. Dosanya jangan sebutkan, itu masa lalu. Udah, diam aja. Sebenarnya ada pertanyaan sudah saya baca. Pertanyaannya tentang selingkuh, tapi saya nggak mau jawab karena kalau saya jawab ekstrim jawabannya. Berbeda dengan Pak Amit kan tengah, saya ekstrim. Kalau urusan selingkuh ekstrim, ya gitu. Nah, ini salah satu cara usaha bahwa dalam setiap ibadah kita adakan kebersamaan. Ini momen Ramadan bersama anak istri. Kalau haji berdua sama istri. Ya harus dengan istri, dengan mertua. Sebab saya itu haji seumur-umur sendirian. Bayangkan saya haji pertama kali 97. Ya, itu haji saya itu kalau di Jakarta kayak super taksi 21. 2 berangkat, 1 istirahat. 2 berangkat, 1 istirahat. Kalau di percikan iman dari mulai 2005 sampai hari ini rindu kayaknya nyate di Indonesia. Karena tidak pernah Idul Adha di Indonesia. Di Mekah terus Idul Adhanya. Bukan di Madinah, salah kalau Idul Adha di Madinah. Karena wukufnya di Arafah. Maka umur hidup saya haji itu sendirian terus. Tapi tahun 2011 sama istri itu adalah haji terindah bagi saya. Haji terindah. Kenapa? Bisa umroh berbarengan, gandengan tangan, saling mendoakan. Bisa tawaf jam 3 pagi sambil pegangan tangan, sambil berdoa. Bisa kemana-mana berdoa. Ya. Karena di Madinah itu, di Mekah itu, laki perempuan dalam masjid bersama-sama. Kecuali dipisahkan di Madinah. Nggak bisa bergandengan tangan lagi masuk masjid. Sampai pagar, dadah. Masuk, masing-masing kan gitu. Nah, makanya itu membangun kebersamaan supaya solehnya itu tong egois. Bapak egois, kesolehan sendiri. Karena kalau Bapak soleh sendirian egois, itu khawatirnya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Soleh sorangan lu lompatan sorangan. Sementara istri tidak terdidik, tidak terbina gitu. Tapi ibu jangan begitu, ajak suami urusan mau dan tidak berdua, tapi ngajak heula. Da diajak urusan piraku atuh nolak wae. Alasan naonnya panganterkeun tungguan gitu. Kan palingnya mendengarkan sedikit-sedikit, lama-lama masuk ke masjid. Tina tempat parkir, di mobil, mulai turun mobil, duduk di tembok, kan kalau di sini kan begitu. Nanti mendengarkan lagi dari tembok masuk ke rumput, gitu kan. Terus saya bertahap, begitu kan. Dari rumput, gitu kan, masuk ke teras, gitu. Teras masuk ke masjid. Bukan berarti saya menuduh yang di luar itu adalah orang seperti itu, bukan. Itu mah tidak kebagian tempat, maaf yang di luar ya. Itu mah kebagian tempat, gitu. Walaupun di depan masih kosong, gitu di depan ini. Nah itu kan ada tahapannya. Sok da orang diterus-terusan dibisikin pasti mau. Nah ini salah satu menjaga kesolihan. Jadi kebersamaan itu, apalagi waktu awal-awal nikah, tahajudnya tiap malam berdua terus berjamaah terus. Ayeuna masing-masing sote, gitu. Kesibukannya masing-masing. Tapi paling tidak kita menunjukkan kesolehan itu kalau bapak sudah soleh, ibu sudah soleh, kan tinggal anak-anak kita coba untuk disolehkan. Nah sehingga seharusnya Ramadan ini dijadikan momen untuk kita mensolehkan kita, diri kita dan lingkungan kita, sosial kita. Jangan egois jadi orang itu. Jadi
Tidak boleh terjadi lah. Lihat Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad Nabi eta mah ya udah jangan Nabi Muhammad lah gitu. Yang lain umpamanya. Banyak salafus soleh yang seperti itu ya. Membangun keluarga. Saya katakan tadi, siapa Imron? Ya. Imron itu bukan nabi. Tapi kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan Ali Imron, keluarga Imron? Karena kesolehannya. Kalau tadi yang contohkan Nabi Lut dan Muhammad, istri Fir'aun dan Nabi Ibrahim. Tambah lagi Imron. Imron itu manusia biasa, manusia yang luar biasa solehnya, mendapatkan istri kebetulan soleh juga, dan juga karena didikan suaminya soleh. Setelah itu apa yang tadi, anak-anaknya dididik sampai soleh semua, dan jadilah lahir daripada rahim anak-anaknya, dari anak-anaknya lahir para nabi dan rasul. Nah barangkali itu yang harus kita renungkan pada hari ini. Jadikanlah Ramadan momen untuk mensolehkan diri sendiri, keluarga dan teman-teman yang lain. Ayatnya apa jelas? Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini hidup di Indonesia, di dunia ini sebentar. Tidak akan lama. Kalau ukur akhirat apalagi. Oleh karena itulah banyak-banyaklah beramal soleh, banyak-banyaklah mensolehkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat kita, supaya terlahir manusia-manusia yang soleh. Ciri-ciri dalam satu negeri orangnya soleh yang banyak ini. Lihat cara mimpin pemilihnya. Kalau pemimpin yang dipilihnya itu orang tidak benar, maka dijaminlah mayoritas masyarakat di negeri itu masih belum benar. Jangan dipikirkan lama-lama. Sampai merenung begitu. Sekali aja. Jadi kalau di satu negeri terpilih pemimpin yang tidak benar dan segalanya, itu menunjukkan mayoritas rakyat itu inginnya seperti itu dan kelakuannya masih seperti itu. Kalau ada di satu negara, contohlah Turki, ya, Turki sekarang ini dipimpin oleh orang yang cukup soleh. Ya. Orang soleh menurut saya sih, pandang sekarang jauh berbeda dengan kita ya. Orang soleh, lihat rakyatnya. Bagaimana membela Palestina lebih hebat. Sampai anggota DPR pun langsung turun ke jalan, 3 orang siap dikirim ke Palestina. Itu anggota DPR. Kalau di kita jangan anggota DPR, suruh itu mendingan ngumpet di rumah gitu kan. Takut mati, takut keluar harta. Nah itulah contoh. Di dunia ini sekarang Turki salah satu contoh. Mudah-mudahan akan kembali seperti pada Khilafah Utsmaniyah nanti. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali itu renungan saja, muhasabah, bukan ini ya sharing saja, karena biasa kalau ganjel kan tidak akan sebaik ya. Bapak Ibu punya mobil, ban serepnya apa? Yang sudah botak, gitu kan, yang sudah lecek. Nah barangkali di sini juga mudah-mudahan bermanfaat lah, walaupun tidak sebaik ban aslinya, ya ban serepnya itu pasti bisa jalan lah gitu, paling nggak menyampaikan ke tempat tamal ban atau ke tempat-tempat yang dituju. Barangkali itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga dengan muhasabah ini kita bisa meningkatkan kesolihan kita, baik kesolihan pribadi, keluarga dan masyarakat kita. Sekian, ditutup dengan doa yang sangat pendek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.